Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Putra Nawawi dari kelas MD3A Akhiranim 021. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi dalam sosiologi. Sosiologi sebagai ilmu tidak hanya menggambarkan fenomena sosial, tapi juga berlandaskan pada kerangka filsafat ilmu yang mencakup ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ontologis yaitu membahas hakikat realitas sosial yang dikaji, epistemologis menjelaskan cara memperoleh pengetahuan, dan aksiologis menekankan tujuan serta nilai dari ilmu tersebut. Nah, dalam metodologi sosiologi itu mempunyai 3 aspek. Yang pertama, yang tadi telah disebutkan, ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ontologis yaitu membahas tentang realitas sosial yang dikaji. Jadi fenomena yang ada di masyarakat itu dikaji oleh ilmu sosiologi. Nah, epistemologis itu bagaimana cara seorang peneliti itu menjelaskan tentang keadaan masyarakat, dan aksiologis itu menekankan tujuan serta nilai dari ilmu tersebut. Jadi tuh penelitian tersebut mempunyai tujuan dan nilai buat ke masyarakat. Nah, selanjutnya, selain fondasi filosofi, sosiologi juga memiliki metodologi penelitian, yaitu ada kuantitatif, kualitatif, maupun mixed method, sekaligus praktik dalam memahami dan memecahkan persoalan masyarakat. Dalam penelitian itu ada 3 yang tadi saya jelaskan, yaitu kuantitatif, kualitatif, dan mixed. Itu akan dijelaskan selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan lagi mengenai posisi ontologis. Tadi di awalan saya sudah menjelaskan tentang sedikit mengenai ontologis. Nah, di sini ontologis merupakan cabang filsafat tentang yang ada, artinya realitas yang akan dikaji. Secara ontologis, sosiologi membahas hakikat realitas sosial yang dikaji. Masyarakat dipandang sebagai objek yang nyata dan interaksi, struktur, norma, dan perubahan di dalamnya. Terdapat 2 pandangan utama dalam memahami realitas sosial. Yang pertama itu ada objektif, yaitu realisme, yaitu realitas sosial nyata, eksternal, dan memiliki kekuatan memaksa di luar individu. Nah, ontologis ini merupakan dari cabang filsafat yang dimasukkan ke dalam ilmu sosiologi. Apa yang dikaji yaitu keadaan realitas masyarakat yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua itu ada subjektif, yaitu konstruktivisme, yaitu realitas sosial dipandang sebagai hasil konstruksi makna melalui interaksi antar individu. Nah, subjektif ini bisa diartikan manusia itu ialah sebagai makhluk sosial, yaitu memerlukan interaksi antar individu. Selanjutnya ada posisi aksiologis. Aksiologis cabang filsafat tentang nilai, manfaat, dan tujuan ilmu. Aksiologis menyoroti tujuan dan nilai dari pengetahuan sosiologis. Ilmu tidak hanya berhenti pada teori, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Nah, posisi aksiologis ini yaitu sebagai tindakan nyata atau praktek langsung ke lapangan. Orientasi aksiologis terbagi dalam 2 lapisan utama. Yang pertama itu ada akademis, yaitu mengembangkan teori-teori sosial dan memperluas pemahaman konseptual. Nah, jadi itu kalau bagi seorang akademis itu mengembangkan ilmu yang ada. Nah, selanjutnya itu ada dari praktisi, yaitu penerapan ilmu untuk memecahkan masalah konkret, misalnya kebijakan publik, pemberdayaan masyarakat, atau resolusi konflik. Nah, praktisi ini yaitu melakukan tindakan langsung agar bisa memecahkan masalah-masalah yang konkret yang ada di masyarakat. Selanjutnya itu ada metodologi kajian sosiologi. Ini metodologi sosiologi merupakan seperangkat cara yang dipilih berdasarkan posisi ontologis dan epistemologis peneliti. Metodologi ini menentukan bagaimana peneliti sosial dilakukan secara sistematis. Terdapat 3 pendekatan utama. Yang pertama itu ada kuantitatif,
kualitatif, dan mixed method. Nah, metode kualitatif yaitu metode yang berfokus pada data numerik atau angka, generalisasi, dan pengujian hipotesis. Teknik yang umum yang sering digunakan yaitu mencakup survei, sensus, dan analisis statistik. Nah, yang kedua itu ada metode kualitatif, yaitu metode yang menekankan pemahaman yang mendalam terhadap makna, konteks, dan pengalaman sosial. Pendekatan ini sering digunakan ketika fenomena sosial tidak dapat diredukasi ke angka. Tekniknya itu ada wawancara mendalam, ada observasi partisipan, dan ada etnografi atau studi kasus. Nah, selanjutnya itu ada mixed metode, yaitu gabungan antara metode kualitatif dan metode kuantitatif. Nah, yaitu caranya itu memberikan gambaran lebih komprehensif. Tujuannya seperti itu. Nah, contoh penerapannya itu ada melalui survei, yaitu dari metode kuantitatif, dan wawancara mendalam melalui metode kualitatif. Mixed methods ini memberikan keseimbangan antara data responsif dengan pemahaman konstekstual. Kesimpulannya, secara keseluruhan metodologi dalam sosiologi dibangun atas fondasi filsafat ilmu yang mencakup ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ketiganya menentukan bagaimana sosiologi memahami realitas sosial, bagaimana peneliti dilakukan, apa manfaat bagi masyarakat. Nah, yaitu ada metodenya, yaitu kuantitatif, kualitatif, maupun mixed method. Sosiologi membuktikan dirinya sebagai ilmu yang plural, fleksibel, dan relevan dalam memahami dinamika sosial. Nah, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.